Nah, setelah kita beristirahat kurang lebih 15 menit di camp 2, nah kita melanjutkan perjalanan menuju camp 3. Kita meninggalkan camp 2 pada jam 11:30. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju camp 3. Dari papan informasi yang saya lihat, jarak antara camp 2 menuju camp 3 kurang lebih 1,2 km. Nah, informasi dari Bang Jaya selaku guide, di camp 2 masih banyak macan yang biasa berkeliaran. Tapi macan itu biasanya berkeliaran di sore hari menuju malam hari. Sore hari menjelang malam hari. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan pendakian ke Gunung Raung, sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan pendakian di sore hari sampai dengan malam hari, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah guys, selain Gunung Raung ini terkenal dengan jalur terekstrim yang ada di Jawa, nah ternyata Gunung Raung merupakan gunung yang susah air, karena air cuman ada di antara camp 2 menuju camp 3. Jadi dari situ teman-teman biasanya mulai bawa air untuk di camp-camp selanjutnya, karena di atas sudah tidak ada air. Jarang orang ambil di situ, Jarang bang. jarang. Nah, katanya Banyak kan dari bawah. Bang Jaya, orang yang turun ambil air di situ itu sangat jarang, sangat kurang, karena jaraknya juga yang lumayan jauh turun. Jadi kebanyakan teman-teman itu membawa air dari bawah, dari base camp. Nah, normalnya per orang biasa berapa liter tuh bang? Kalau 3 hari kita biasanya minim 4 botol, 6 liter 6 liter per orang. seorang minim. Nah, Kalau 3 hari 2 malam. nah biasanya kalau 3 hari 2 malam per orang itu membawa air 4 botol atau setara dengan 6 liter per orang. Nah, jadi karena Gunung Raung ini terkenal dengan gunung terekstrim di area Jawa, dan juga merupakan gunung yang sangat sulit air. Nah, biasanya orang-orang menggunakan jasa drop air. Nah, untuk biaya porter air itu kurang lebih berapa tadi bang? 350 per 15 liter. Nah, untuk porter air dia cuma drop itu 350 per 15 liter. Nah, lumayan. Jadi untuk teman-teman yang mau menikmati pendakian di Gunung Raung, direkomendasikan untuk menggunakan porter air biar lebih bisa ringan beban tapi berat di dompet. Ya tidaklah kan bisa patungan dengan teman-teman yang lain untuk sewa porter air. Lumayan 15 liter per 350.000. Selain air yang menjadi problem pada pendakian Gunung Raung, ternyata Gunung Raung juga masih memiliki predator mematikan. Salah satunya adalah macan. Nah, jadi pada area camp 2 biasanya di situ ada macan yang berkeliaran. Jadi di Gunung Raung sudah ditetapkan batas memulai pendakian dari base camp itu pada jam 15.00 atau setara dengan jam 3. Jadi setelah itu mungkin kita akan diarahkan untuk menginap di base camp terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman
yang mau melakukan pendakian di Gunung Raung bisa datang lebih cepat lagi. Alhamdulillah, kita sudah sampai di camp 3. Nah, camp 3. Selanjutnya kita akan menuju camp 4. Kurang lebih jarak yang akan kita tempuh dari camp 3 menuju camp 4 1,3 km. Oke. Sini kita akan istirahat lagi kurang lebih 10 hingga 15 menit. Ini temannya Rifki. Temannya si Bang Rifki. Ada yang naik lagi nih. Dari mana kita? Masih ingat sama itu? Masa gak inget? Masih kalau ini. Ini loh, dari mana? Makassar, Bang. Makassar, Masya Allah. Gimana kabar? Masya Allah, tabarakallah. Allah bagus. Iya. Ini temannya Rifki. Are kanjane Makassar saya beri. Oke. Yang sekiranya perlu dipakai biar saya yang bawa. Hah? Kalau itu mau dibawa jalan ini, ambil. Nggak ada yang dibutuhkan. Nggak ada. Kamera Ini rokok paling. Terus ke Tambora, terus Gamko Nora, nyebrang. Jauh banget itu. Kan pengangguran. Perjalanannya Kalau jauh. kayak gini kan susah. Iya. Masih budak korporat biasanya. Susah bro. Enggak ada yang boleh. Kalau turun gunung suka sakit jempolmu ya? Alhamdulillah aman, Bang. Aman? Iya. Tekanan yang Cuman ini sepatunya doang yang nggak aman, Bang. Nyaman. Tapi jempol suka petuk agak sakit-sakit gitu gak sih? Aman, Bang, karena sebelum pendakian saya suka gunting kuku dulu, Bang. Gunting kuku. Iya. Tapi biasanya tetap aja suka mentok-mentok tuh. Iya. Tapi kalau penurunan saya biasa variasiin, Bang, jalannya. Kadang kalau istirahat saya jalan mundur. Ah, Jadi aman lah, Bang. Tapi nelpon belum. karena ternyata cara nali sepatu itu mempengaruhi. Oh, cara nalinya, Bang. Gimana, Bang? Turun sama naik itu beda. Kalau turun gimana, Bang? Itu coba lihat kayak sepatumu, belakangnya lihat belakangnya. Nih, ini kamu pikir buat apa? Ini kamu pikir buat hiasan, buat gantung-gantungan. Ini buat nyantol tali. Ini kalau turun, ya, ini 1, 2, 3, ini kenceng, padat, tarik ke belakang ke sini, ikat, pergelanganmu kunci, sehingga secara logika begini. Ini kaki ya di dalam ya, ini insole dalam. Iya, Bang. Kaki kamu nggak bergerak begini karena kamu dikunci pergelangannya. Oh, iya. Paham nggak? Paham, Bang. Logis kan? Logis. Ah, pintar. Tapi itu berlaku untuk turun. Kalau naik nggak apa-apa. Kanjane Saya cobain pertama dulu, dulu. Bang. Boleh coba. Ini harus kenceng dari sini, sejak sini. Oh, sejak 1, 2, 3 itu kenceng semua. Dipraktekin dulu. Oke. Coba rasakan bedanya. Bayangkan kalau kamu turun. Itu nikmat banget itu. Karena tak sadar nggak? Jempol kaki ini ujung saraf. Ya, jadi tangan ujung saraf ini. Kalau kamu benturkan secara berkali ketika kamu muda, nanti tuaan dikit kamu nggak bisa naik. Iya, Bang. Oh, iya. Buat apa? Pengaruhnya panjang ya, Bang? Jangka panjang. Jangka panjang. Betul. Jadi seru. Memang kalau waktu masih muda sih enak, wah paling pegel sakit 2 hari rendam air panas ya tiap hari tiap malam kan, udah sembuh lagi. Tapi tanpa sadar efek jangka panjangnya Iya, iya, iya. berbahaya. Oh iya, Bang. Beda. Iya dong, beda dong. Gitu. Nah hal-hal begini yang kemudian anak-anak sekarang ini nggak banyak pakai. Iya. Pernah dengar anak naik gunung hipotermia? Pernah, Bang. Untuk daerah Sulawesi itu kan sudah banyak, Bang. Kurang satu yang bawah. Apalagi daerah Gunung Bawah Karaeng. Ah, Bawah Bawah Karaeng sendiri itu kan sudah banyak kasus yang meninggal itu karena Tahu nggak kenapa? Ya kalau saya pribadi anggapan untuk hipotermia itu yang pertama karena kelaparan. Kelaparan kosong Ya, betul. ya yang kedua karena ini, Bang, pakaian yang terlalu basah Oke. dicampurkan dengan Nah saya mau cerita. area pegunungan. Saya mau cerita, zaman saya dulu naik gunung belum ada celana begini. Belum ada celana quick dry begini. Oh, ya? Kami kalau naik gunung pakai celana jeans, sobek-sobek. Iya. Ya, Ya, zaman dulu tuh. Ya. Ya, jaket belum ada jaket yang kayak bulang gitu. Ya. Ada yang bulang tapi anak menteri yang bawa, Oh, yang iya. punya. Ya kalau orang kita wah Masih sulit. susah lah. Ya. Ya, Bang. Kenapa anak zaman dulu nggak pernah ada yang hipotermia? Ada Norman Edwin di Samsu mati karena hipotermia pendaki zaman dulu. Di mana dia? Aconcang gua, gunung es, wajar. Ya, kita ini manusia tropis. Ya, Bang. Nggak mungkin kita hipotermia di gunung tropis. Iya. Kalau tahu cara awalnya apa?
yang pertama kali kesalahan pendaki muda? Nah, kalau untuk saya pribadi sih Bang, Menemukan. mungkin lebih ke Jadi ini podcast lah ya. Ya. Ini podcast, anggaplah podcast ya. Hai, podcast. kalau saya pribadi Ya, iya, lebih ke iya. ini Bang. Kan kalau kita melihat dari pendaki-pendaki sekarang Oke. itu, nah ketika dia sampai ke gunung dia langsung naik tanpa ia sadari meninggalkan salah satu apa ya prosedur pendakian yaitu Apa itu? aklimatisasi. Oke. Nah, setelah itu kan pada saat aklimatisasi seseorang bisa Ngapain tuh aklimatasinya? aklimatisasi itu kan penyesuaian tubuh. Hmm. Dengan cara apa? Nah umumnya Mengobati kalau untuk aklimatisasi kan berbeda-beda Bang. Untuk saya Meneniku, pribadi wis lah. melakukan Entah niku aklimatisasi kan itu tak tahu. dengan mandi. Nah, Nah mandi biar bisa Ah, menyatukan menurut suhu anu kan tubuh harganya dengan sekian, suhu gitu. yang ada di pegunungan sekitar. betul. Nah dari sisi lain juga yang saya anggap itu sedikit keliru. Nah mungkin yang lain dari cara pemakaian Bang, cara pemilihan pakaian. Nah biasanya banyak orang-orang yang memilih pakaian yang berbahan tidak mudah kering. Padahal salah satu faktor penyebab utama hipotermia itu kan karena kedinginan berat dan kelaparan. Jadi suhu tubuh panas yang keluar terlalu berlebihan. Ya. Kemudian karena kalau jalan, jadi kalau dulu itu kalau naik seminim mungkin pakaian, seminim mungkin. Terus betul, aklimatasi salah satunya adalah mandi. Atau kalaupun tidak mandi, kalau bagi muslim wudhu bisa. Atau kalaupun nggak wudhu, mungkin non muslim, paling tidak siram sebatas lutut. Sebatas lutut ke bawah, terus siram berkali-kali. Jadi begitu datang ke base camp pendakian, yang kamu tanyain apa? Toiletnya sebelah mana? Jadi anak sekarang nih kalau nyampe base camp langsung ngopi, ngobrol. Oh iya Bang. Nah ini kebiasaan buruk itu. Yang mudah-mudahan nonton ini teman-teman dia yang nonton mulai coba itu ya. Insya Allah nggak ada cerita hipotermia lagi. Gitu. Dengan catatan juga tetap makannya dijaga. Ya. Nggak perlu banyak, nggak perlu mewah, tapi terisi perut. Jadi jangan kosong banget, itu nggak baik. Gitu. Dan beruntungnya untuk nonton sekarang kan jalur relatif terbuka ya. Iya Bang. Sudah sangat leluasa. Kalau dulu zaman saya mulai mendaki, terus pertengahan mulai mendaki, selalu harus bawa golok tebas karena kita mesti nebas gitu. Terus harus punya kemampuan skill bertarung dengan binatang buas karena memang dulu masih banyak. Binatang bosnya ya Bang. Betul, masih banyak gitu. Saya pernah baca itu Bang salah satu postingan yang ada di Facebook setelah meninggalnya 3 pendaki gunung di puncak Bawah Karaeng. Bawa kareng. Ya, nah kan kemarin itu terjadi pada saat 17 Agustus 3 remaja yang meninggal bersamaan di Gunung Bawah Karaeng. Nah setelah itu muncullah postingan-postingan di grup pendaki gunung. Nah salah satu yang saya baca, kenapa kurang lebih kata-katanya seperti ini Bang. Dulu perlengkapan itu sangat susah untuk kita dapatkan. Nah tapi untuk kasus kecelakaan di gunung itu sangat minim. Nggak ada, bahkan nyaris nggak ada. Ya, karena kita cuma digemparkan dengan meninggalnya seorang pelajar di Gunung Salak. Nah, di Gunung Salak. Tapi itu pun cuma ada 1 orang. Nah, sekarang kenapa Peralatan udah bagus ya, ya. peralatan udah bagus, sudah mudah untuk didapatkan, tapi kecelakaan-kecelakaan di gunung itu lebih mudah terjadi. Nah, itu yang membuat saya, untuk saya pribadi ya Bang, untuk saya lebih banyak lagi menggali pemahaman-pemahaman untuk pendakian karena saya sadar saya melakukan aktivitas yang lumayan ekstrim lah untuk saya pribadi. Nah, zaman kami dulu kan belum ada tenda. Iya Bang, itu Kita tidur tuh pakai ponco. pakai ponco. Pakai ponco cuma ditutupin aja dan kita harus pintar membaca arah angin segala macem supaya pintunya menghadap kemana. Tahu nggak fungsi sal itu apa? Kan suka pakai sal tuh dulu ya. Ada atau bandana atau apalah. Itu buat apa? Nah, untuk saya pribadi untuk Itu ada dua fungsi ya. Satu untuk nyaring air. Air udah bersih cuma kadang suka pasir suka masuk. Oh ya. Itu kedua untuk menentukan arah angin. Oh arah angin kesini berarti aku ponconya mesti begini nih. Gitu untuk. Nah nggak ada cerita kami dulu hipotermia padahal tidurnya begitu. Aman-aman aja ya Bang. Nggak ada gini, busuk gini nggak ada dulu. Mana ada? Apa adanya ya Bang? Bener-bener nggak ada ya. Cuman jas hujan juga ponco yang bentuk yang gede itu loh. Iya. Yang apa sih? Yang kelelawar atau apa namanya itu? Oh iya, kayak Nah, begitu. Tapi kok secara nangkep orang
Nah, ngerti bahasa ini? Ini bahasa planet. Ini. Bermak setong. Ini. Ini kok pada turis bayi gigi ramon tuh. Yang repot mana pada sekarang. Abang asli Bandung. Bandung? Asli Bandung. Ya kan kucak aja. Nanti kalau main ke Bandung, kontak-kontak. Ngobrol-ngobrol aja, komen-komen aja. Bila boleh kan. Bandung nih. Nah, nanti kita kondisikan ya. Tapi Sekarang mau belajar lagi nih sama Abang. Gunung itu di Bandung ada 702 gunung. Di Bandung Bang. 702 gunung. Dikelilingin gunung semua. Kok sekalian tuh ada sana Nah, ajaib. Gunung Jawa Barat itu nggak ada yang tinggi. Ya kepala 2000. Ya, yang paling tinggi Ciremai 3000 sekian. Di Seven Summit Jawa nggak masuk Ciremai. Tapi di Jawa Barat tertinggi. Tapi begitu Seven Summit seluruh Jawa nggak masuk. Itu masuk 3000 lebih dikit lah. Tapi treknya boleh dicoba. Ciremai Bang. Jawa Barat tuh apa ya istimewanya itu. Gunungnya nggak tinggi-tinggi amat, tapi treknya luar biasa. Itulah kenapa pendaki-pendaki zaman dulu rata-rata dari Bandung. Klub-klub pecinta alam juga yang gede-gede semua dari Bandung. Karena memang kita latihannya di tempat begitu. Kali mulai ya ban udah Lumayan ya Bang. Benar. Ya latih mojong dari pos aja ke boleh. 4 ke atas lah. Treknya Bang. Ya. 4 ke atas. Wah lumayan tuh Bang. Nah, tapi kalau Jawa Barat start dari awal begitu terus. Begitu terus Bang. Yes. Lebih sulit lagi tuh Bang. Lumayan. Apa taruh daun nanti dapetin. So sweet lu. Lah, itu sama. Cium lah. Bercandaan gunung apa Udah lagi ya? saya cium, Pak. Marah dia. Kurang ajar tidur, disikut. Parah. Ini orang mimpi perang bagaimana? Tidur nggak bisa diem kaki. Nendang dia. Kalau kaki aku masih bisa diem, tak biarin lah. Ya. Ini pas ikut kena muka, bajingan lu bilang. Stres sebenarnya orang. Orang tidur kok masih dimarahin dia bilang, "Hah? Bukan orang tidur dimarahin ya, lu nonjok. Ya aku marahin. Pantas marah Bang kan ditonjok. Iya. Bener setan dia bilang ini. Lu tidur mimpi perang bagaimana? Itu udah kalau malam terakhir, apalagi pas ketemu Aldi, Rifki, Ope. Bukan mimpi perang ya itu. Ya? Oh mimpi tuh mimpi apa yang sahdu gitu nih enggak mimpi perang ya Allah. Itu kalau punya kamera kayak semacam kamera trap CCTV. CCTV bahasanya lucu. Benar. Coba ada. Tak lebih kenyebelin sih sebenarnya. Lucu. Udah, kalau mau berangkat Lanjut. terlalu Iya, Bang. malam. Biar kita terlalu malam nanti sampai sana. Yuk, kasihan Ayo. putranya Mak. Nungguin. Abang namanya tadi siapa Bang? Hah? Namanya. Rimbawan. Abang Rimba. Rimbawan aja. Aman. IG-nya ini juga Bang, Rimbawan. Ada cuman aku nggak aktif nggak terlalu aktif di medsos. Aktifnya di mana Bang? Di YouTube. YouTube doang. YouTube doang. Nah guys, setelah tadi kita beristirahat di camp 3 kurang lebih 20 menit. Nah, kita mau melanjutkan perjalanan menuju camp 4. Alhamdulillah tadi setelah bertemu dengan Bang Rimba berasal dari Bandung, saya lebih mendapat banyak pemahaman baru lagi. Nah, saya bersyukurlah bisa ketemu dengan salah satu pendaki senior pada pendakian kali ini karena dia memberikan banyak tips kepada saya dan memberikan banyak pelajaran baru lagi untuk saya. Guys, kita sudah sampai di pertengahan antara camp 3 menuju camp 4. Di sini tenaga lumayan sangat terkuras, capek karena kita sudah berjalan kurang lebih 3 jam. 3 jam ya Bang? Ya, 10 jam 10. 10, 11, 12. Oh 2 jam lebih. 2 jam lebih. Kita baru berjalan sekitar 2 jam. Namun di sini yang membuat kita lebih cepat capek karena rasa ngantuk. Kenapa rasa ngantuk di sini bisa sangat kuat? Karena memang cuacanya sangat sejuk, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Jadi ya cuacanya sangat mengundang untuk kita singgah tidur. Tapi kita memilih untuk terus berjalan. Oke. Nah guys, ini beberapa informasi
Ini adalah bekas cakar-cakar macan yang sempat melintas di area ini. Bekas cakarnya lumayan banyak. Sudah sampai di camp 4. Guys, sekarang saya sudah sampai di camp 4. Nah, di sini ketinggiannya 1855 mdpl. Nah, dari camp 4 menuju camp 5 jaraknya kurang lebih 700 meter. Tapi treknya itu kita akan naik secara terus-menerus tanpa adanya bonus ataupun landai. Nah, di sini kita akan istirahat terlebih dahulu kurang lebih 10 hingga 15 menit dan juga kita akan makan siang di camp 4. Nah guys, setelah kita beristirahat kurang lebih 20 menit di camp 4, kita juga sudah makan siang di camp 4. Nah, selanjutnya kita mau melanjutkan perjalanan menuju camp 5. Nah, dari camp 4 menuju camp 5 jaraknya kurang lebih 700 meter, tapi kita akan naik secara terus-menerus. Tidak ada space landai maupun turunan. Gila guys, trek atau jalur dari camp 4 menuju camp 5. Nah, lumayan. Sini kita naik dan naik lagi. Ya, sekarang kita sudah sampai di camp 5. Camp 5 dengan ketinggian 2115 mdpl. Nah, di sini sudah tertera jarak dari camp 5 menuju camp 6 kurang lebih 400 meter. Akhirnya kita sudah sampai di camp 5. Tadi kita start dari camp 4 pada pukul 13.22. Nah, kita sampai di camp 5 pada pukul 13.56. Lumayan kita mempersingkat waktu. Kita cuman berjalan sekitar kurang lebih 30 menit. 30 menitan lah kurang lebih. Yang normalnya itu bisa mencapai 1 jam, tapi kita tempuh kurang lebih 30 menit. Lumayan menguras tenaga. Di sini kita tidak istirahat lama karena kita harus melanjutkan menuju camp 7 sebelum malam. Jadi katanya meskipun jaraknya dari camp 5 menuju ke camp 6 itu cuma 400 meter, tapi di sini lumayan menguras tenaga karena treknya akan naik secara terus-menerus. Alhamdulillah kita sudah sampai di camp 6. Nah, tadi kita start dari camp 5 jam 13:57 dan kita sampai di camp 6 pada jam 14.29.
lumayan trek dari camp 5 menuju camp 6 lumayan menguras tenaga karena tidak ada landai, tidak ada landai ataupun bonus. Semua full tanjakan. Nah, selanjutnya kita akan berjalan dari camp 6 menuju camp 7 dengan jarak kurang lebih 900 meter. Ya, cuma 900 meter. Tapi trek yang akan kita lalui akan banyak memakan tenaga. Karena kata Bang Jaya selaku guide pada pendakian kali ini, trek selanjutnya kita akan naik secara terus-menerus dan ada beberapa jalur yang akan menggunakan tali. Kita akan melanjutkan perjalanan dari camp 6 menuju camp 7. Dari camp 6 menuju camp 7, kita akan melewati 2 camp bayangan dengan durasi perjalanan dari camp 6 ke camp 7. Dari camp 6 menuju camp 7 kurang lebih 1 jam. Untuk menuju camp bayangan 1 dengan bayangan 2 itu selingan 20 menit. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan menuju camp bayangan pertama. Pohon cemara. View kabut yang mulai menemani perjalanan kita di siang menuju sore hari. Ini bentar lagi bayangan 1. Nah, sebentar lagi kita akan sampai di camp bayangan 1. Nah guys, sekarang kita sudah sampai di camp bayangan 1 antara 6 ke 7. Nah, di sini lumayan luas. Di sini biasa digunakan sebagai area camp. Area camp darurat ya, Bang. Nah, kalau di 7 udah penuh. Oh, baru lari ke sini, Bang. Nah, ternyata ketika musim pendakian di camp 7 itu selalu ramai dan full. Jadi biasa pendaki yang tidak dapat area camp di pos 7 turun ke camp bayangan 1 untuk camp. Nah, di sini lumayan luas, bisa sampai dengan 5 tenda. Alhamdulillah, kita sudah sampai di camp bayangan 2. Nah, selanjutnya yang akan kita dapat adalah pos camp 7. Guys, jam 15:11 kita sudah sampai di camp bayangan 2. Nah, di sini lumayan sempit, lebih luas di camp bayangan 1. Jadi camp bayangan ini biasa dimanfaatkan oleh pendaki untuk camp ketika camp pos 7 sudah full. Jadi biasanya dari camp 7 full, pendaki akan turun untuk camp di camp bayangan 1 ataupun camp di camp bayangan 2. Sebenarnya kadang nggak sampai turun, nggak sampai naik ke ini. Ke 7. Kadang udah diinfo kalau di atas udah full. Iya. Jadi udah dari bawah Iya. langsung camp di sini. Oh, langsung camp ya, Bang. Dan ada yang bawa hati makanya. Iya. Oh, biasa di kontak melalui hati ya, Bang. Ini kan biasanya tim di atas masih di atas. Kalau udah full ya udah camp. Langsung. Camp di sini. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan
dari camp Bayangan 2 menuju camp 7. Untuk view sore hari ini masih ditemani oleh kabut tebal Gunung Raung. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tinggal kita yang mengolah dengan pikiran. Apakah kita berpikir secara positif atau kita malah berpikir secara negatif. Yang jelas Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, sedangkan kita hanya mengetahui apa yang kita rencanakan. Alhamdulillah, kita sudah sampai di camp 7. Nah, camp 7 dengan ketinggian 2541 mdpl, Pataga, Surabaya. Hanyalah persiapan, pengetahuan, dan pengalaman yang mampu membuat kita bertahan hidup.